Ini lumayan panas teman-teman ya. Tapi dia masih bisa mempertahankan di 60 fps teman-teman. Bisa dilihat. Dia untuk di bagian laju bingkai cerdasnya malah tidak ada atau hilang. Nah gitu guys ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys, ini ada update baru untuk aplikasi Joyose ya. Aplikasi ini saya penasaran nih guys. Kita coba tes di Poco F7 dengan kombinasi serba terbaru untuk security pluginnya. Nah, kita akan coba gunakan Joyose Ekor 76 cuy. Nah, di sini saya sudah updatekan dan dia sudah terdeteksi oleh aplikasi security, dia aman, checklist 3 guys ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang mau coba, saya sertakan seperti biasa di deskripsi. Ini saya sudah pakai yang Ekor 76 meskipun ada yang versi lebih barunya lagi. Kita coba tes yang Ekor 76 dulu, teman-teman. Oke. Nah, untuk security, ini saya coba perlihatkan dulu, teman-teman ya. Untuk security, di sini dia versi 12.0.6 Ekor 1.1 ya. Nah, kita gunakan yang versi ini. Kemudian untuk plugin layanan sistem, kita coba perlihatkan juga. Nah, untuk pluginnya di sini kita sudah pakai yang paling baru juga, yang stabil ya. Kita lihat teman-teman ya pluginnya untuk di Poco F7 ya. Oke, ini dia. Kita gunakan 9.12 ya. 12.03 Ekor 1.1 cuy. Nah, kita sudah pakai yang ini ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini karena kita pluginnya gunakan yang baru, jadi ketika kita coba cek di game space itu ternyata ada perbedaan teman-teman ya, ada perbedaan. Kita cek coba teman-teman di sini Genshin Impact ya. Nah, ini dia. Oke, ini ada perbedaan nanti di game space ataupun di bilas sisinya. Oke teman-teman ya, ini kita gunakan Joyose 76. Nah ini tampilnya seperti ini. Untuk di laju bingkai kita gunakan default. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk tampilan dari bilas sisinya. Ini kita lihat apakah ada yang baru ataupun ada yang berubah setelah kita coba updatekan dengan Joyose Ekor 76 ya. Kita lihat untuk di bagian sini, kemudian stand performa di sini guys. Nah, ternyata dia aman ya. Tapi sebelumnya saya coba cek itu dia di bagian sini tuh dia nggak ada guys, nggak ada laju bingkai cerdas. Dan ternyata itu masalahnya ketika kita ubah resolusinya nggak default gitu guys. Nah, contoh ya, kita keluar dulu nih. Kita keluar dulu. Nah, di sini kita gunakan resolusinya max ya. Nah, kita gunakan resolusi max untuk di Genshin Impact. Kita coba masuk lagi. Nah, di sini dia untuk di bagian nah ini guys, kita coba di stand performa. Nah, ini laju bingkai cerdas ada ya, aman teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebelumnya, ini guys ya, sebelum kita coba updatekan Joyose ke 76, itu di bagian stand performa meskipun kita ubah-ubah itu dia laju bingkai cerdasnya nggak ada. Gitu guys. Coba balik lagi ya ke custom. Oke, kita coba ke bagian Ultra HD nih. Kita coba Ultra HD ya. Kita coba Ultra HD, ini kita gunakan seimbang. Oke. Nah, ini resolusinya kita coba turunkan. Kita coba masuk lagi ke dalam gamenya. Kita lihat. Tuh, teman-teman ya. Jadi untuk di bagian max ya, untuk resolusi max dan default itu dia untuk laju bingkai cerdasnya muncul. Tetapi kalau kita ubah ke resolusi yang lebih rendah, lebih rendah lah guys ya. Dikatakan di HD ya. Nah, ini dia untuk di bagian laju bingkai cerdasnya malah tidak ada atau hilang. Nah, gitu guys ya. Salah satu mungkin setting yang bisa teman-teman coba ulik sendiri gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini Ultra HD ya. Tuh ada Ultra HD, ada HD, ada halus. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ada laju bingkai cerdas itu gunakan yang max atau yang default. Itu baru nanti ada untuk laju bingkai cerdasnya. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini cuy. Nah, di sini saya mungkin akan coba tes Genshin Impact lebih dari 1 jam. Kita lihat nanti gimana hasilnya, hasil pengujian di aplikasi scan-nya kayak gimana, limitasinya kayak gimana guys. Oke, yuk langsung aja nanti kita lihat masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact cuy. Oke, yuk kita lihat. Oke guys ya, di sini saya coba tes ya teman-teman, ini untuk game Genshin Impact. Kita coba uji tes dengan menggunakan Joyose versi 76 Ekor 76 dengan combo yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, dengan security terbaru. Dan mungkin itu adalah security HyperOS 3.0. Oke, nah teman-teman ya,
Kita sudah gunakan mode wheel boost juga dan dia sudah ke limit, tapi ketika suhunya dia mulai stabil lagi, naik lagi ke 60 fps. Padahal di sini lihat teman-teman, suhunya sudah di 48,7 derajat Celcius ya, terdeteksi di aplikasi scan, tapi dia masih 60 fps cuy kedeteksinya. Mantap cuy ya. Ini no limit nih guys ya di Poco F7. Saya coba tes di Poco F7. Dan luar biasa sih teman-teman ya, kalau kita coba cek dengan termogan, ini memang sebelah sini tuh dia di 47-an guys ya. Nah, kayaknya tembus sampai 48 derajat sih guys ini guys. Tuh, ya. Oke. Lihat teman-teman. 48,7 barusan terdeteksi ya. Ini lumayan panas teman-teman ya. Tapi dia masih bisa mempertahankan di 60 fps teman-teman. Bisa dilihat. Oke ya. Jadi kita lihat teman-teman untuk performanya tuh. Ini masih mantep banget sih. Ya, aman. Untuk performanya teman-teman ya. Tuh. Oh, ini salah guys, harusnya jangan yang es. Kalau es dia percuma, harusnya pakainya yang api nih. Percuma dia. Pakai dia harusnya nih. Dia api nih, cepet nih. Kalau api cocok buat ngalahin yang es ya. Nah, kan? Sini kau. Oke, lihat teman-teman ya, masih di 55, 52 fps, masih aman. Kemudian pergerakan gamenya juga dia nggak nyendet-nyendet ya. Masih oke banget ya teman-teman ya. Menggunakan combo yang satu ini oke banget nih di Poco F7. Nah, kemudian dia ngedrop lagi ke 30 fps gitu guys. Nah, di sini kita akan coba lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Kita lihat gimana nanti teman-teman ya untuk performanya ya. Oke, atau pas mungkin limit tadi tuh dia di menit keberapa? Karena di sini saya main lebih dari 1 jam cuy. Ini sisa baterai dari 100 dari 94% lah ya. Ini sisa 65% cuy. Oke, yuk langsung aja kita coba lihat di hasil pemeriksaan di hasil pengujian di aplikasi scan. Oke, yuk kita lihat guys. Oke teman-teman ya, di sini kita lihat ini di hasil pengujian aplikasi scan Genshin Impact. Kita coba tes di sini selama 1 jam 19 menit ya. Dan ternyata di sini teman-teman bisa dilihat itu di menit ke-15 dia baru ke limit cuy. Dia naik turun ya, lihat frekuensi dari grafiknya. Dia naik turun dan di sini terdeteksi ya max nih. Ya sejauh ini terpanas ini guys. Dia 49,0, makanya dia ini no limit. Jadi suhunya terus di boost sehingga performanya tetap kencang guys. Nah ya, 49 derajat Celcius temperaturnya, luar biasa teman-teman ya. Dan dia bisa mempertahankan fps rata-rata di 49,5 fps dan kestabilan smoothness-nya di 56,5%. Nah, kurang lebih teman-teman untuk di Joyose Ekor 76 performanya seperti ini ya. Boleh dicoba nih di device teman-teman ya, atau mau dicoba di Poco F7, Poco F6 atau Poco X6 Pro silahkan. Nanti tinggal dicoba dibandingkan saja guys ya, untuk performanya gimana. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil pengujian Joyose Ekor 76 di Poco F7 dengan security terbaru 12.0.6 Ekor 1.1 dan plugin Ekor 1.1 12 juga teman-teman ya awalannya ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba. Untuk Joyose-nya nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi box. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.